Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Rahma Aliasati dengan NIM 20231071 dan rekan saya Saya Nurhailani Syukra dengan NIM 20231069. dan saya Nadia Fatmawati dengan NIM 20231067. Baiklah, kami akan memperagakan model pembelajaran number head together. Apa kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas silakan mempersiapkan doa terlebih dahulu. Baiklah, duduk siap, Kak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, Ibu akan ambil absen terlebih dahulu. Aisyah Santana Putri, Hadir, Bu. Arya Damianti, Hadir, Bu. Asia Busri, Devina Santri, Diego Stefano, Ibu, Fadila Cahaya Kanda, Febi Febriani, Nusa Paulina, Hadir, Bu. Indah Permatasari, Jihan Azeli, Hadir, Bu. Mutia Mana, Mutia Uswata Hasana, Maulin Anjani, Rasta Firmunesti, Tapi ada satu orang yang tidak hadir. Ya, Bu. Baiklah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak tahu, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Karena ini pertemuan pertama, materinya akan dijelaskan oleh Ibu Nadia. Ibu Nadia dipersilakan. Baiklah, Anda semua, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, maka kita lebih dahulu mengetahui apa itu IPA. Ada dari Anda di sini, apakah ada yang tahu? Saya, Bu. IPA? Daripada Aisyah, silakan. IPA adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang ada di sekitarmu, Bu. Nah, betul. Nah, IPA adalah ilmu yang mempelajari sesuatu yang berada di sekitar kita, baik itu yang hidup maupun yang mati. Nah, di dalam menemukan konsep-konsep IPA, maka para ilmuwan melakukan satu kegiatan penyelidikan atau yang disebut juga dengan observasi atau pengamatan. Nah, contoh sederhana dari pengamatan itu sendiri adalah dapat dilakukan kepada teman yang ada di sekitar kita. Yang mana hasil dari pengamatan tersebut dapat berupa deskripsi. Misalnya teman kita itu ada yang badannya tinggi, berkulit coklat, hidung mancung, bermata sipit dan lain sebagainya. Nah, hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih lengkap. Nah, untuk IPA ini sendiri dapat berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Nah, penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan ini harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis. Nah, apakah dari Ananda ini tahu langkah-langkah yang dilakukan peneliti ini disebut apa? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak tahu, langkah-langkah itu adalah disebut juga metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini sendiri terbagi dalam beberapa langkah-langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu melakukan observasi awal. Observasi awal ini dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek yang akan diteliti. Misalnya, menganalisis sifat-sifat objek yang akan kita teliti tersebut. Nah, langkah yang kedua yaitu merumuskan masalah. Setelah kita menganalisis sifat-sifat dari objek yang akan kita teliti, kita tentunya harus melakukan rumusan masalah tentang apa saja yang akan kita teliti mengenai objek tersebut. Dan langkah selanjutnya yaitu yang ketiga, setelah merumuskan
dugaan sementara. Nah, untuk membuktikan rumusan hipotesis yang telah kita buat tadi, maka kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini dilakukan untuk membuktikan hipotesis tadi. Nah, dengan cara mengendalikan variabel-variabel penelitian. Dan langkah yang kelima yaitu melakukan analisis hasil. Nah, analisis hasil dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah kita buat tadi untuk mengetahui apakah hipotesis yang kita buat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Nah, setelah melakukan 5 langkah tadi, langkah terakhir yang harus kita lakukan yaitu membuat kesimpulan. Nah, setelah hasil dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesis, peneliti dapat menarik kesimpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Nah, materi selanjutnya adalah penyelidikan IPA. Penyelidikan IPA ini terdapat 3 tahap. Yang pertama adalah pengamatan. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diteliti. Pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia dan juga dapat dilakukan menggunakan bantuan alat. Contohnya adalah saat kita mengamati perubahan warna zat campuran. Nah, itu dapat diamati menggunakan indera manusia yaitu mata. Dan contoh selanjutnya saat kita melakukan pengamatan terhadap bakteri, dan itu dapat dilakukan menggunakan bantuan alat seperti mikroskop. Nah, tahap yang kedua yaitu membuat inferensi. Membuat inferensi artinya adalah merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Nah, penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan antara aspek yang diamati dan membuat hipotesis atau dugaan sementara. Dan tahap yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Nah, selanjutnya masuk kepada materi objek IPA. Nah, objek IPA adalah objek yang dipelajari dalam IPA yang meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA dapat berupa benda yang berukuran sangat kecil seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Dan juga dapat berupa objek yang sangat besar seperti lautan, bumi, planet-planet, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari bidang IPA yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah bidang fisika. Nah, fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, seperti materi, energi, cahaya, gerak, panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Selanjutnya yaitu kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya, serta interaksi antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Selanjutnya yaitu biologi. Biologi adalah cabang IPA yang mempelajari sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar. Nah, yang terakhir yaitu bidang ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal-usul bumi, asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya saat ini, dan juga mempelajari tentang bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Nah, sekian dari penjelasan Ibu. Apakah Ananda mengerti? Mengerti, Bu. Baik, untuk kegiatan kelas selanjutnya mungkin dapat dilanjutkan oleh Ibu Sudra. Pada ibunya dipersilakan. Baiklah anak-anak sekalian, untuk menambah wawasan dan pemahaman kalian, maka Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok itu berisi 4 orang. Jadi jika Ibu menurut itu, maka kalian harus
Dari Mutia apa jawabannya dari kelompoknya? Nomor 1. Kenapa ilmu IPA diperlukan di kehidupan sehari-hari? Jawabannya untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah yang dapat diidentifikasikan. Dari Jihan? Jawaban nomor 1 yaitu karena IPA merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan tidak hidup beserta lingkungannya. Dari Azia? Karena kehidupan manusia sangat berkaitan dan berkorelasi dengan ilmu IPA. Nah, jawaban semuanya betul walaupun berbeda-beda hasilnya. Silakan kembali ke depan. Terima kasih, Bu. Sama. Nah, untuk jawaban nomor 2, Ibu minta yang mempunyai identitas nomor 1. Silakan yang mendapatkan identitas nomor 1 kita harap ke depan. Siapa nomor 1 satu lagi? Baiklah, dari Multi jawabannya apa? Pertanyaannya itu apakah fungsi dari metode ilmiah? Fungsinya yang pertama itu untuk membantu memecahkan masalah dengan penalaran dan pembuktian. Yang kedua itu untuk menguji hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenaran secara objektif. Yang ketiga untuk memecahkan atau menemukan jawaban rahasia alam yang sebelumnya masih teka-teki. Dari Devina? Fungsi dari metode ilmiah yaitu untuk membantu kita dalam melakukan pengamatan, eksperimen, praktikum, dan penelitian. Dari Baby? Jawabannya untuk fungsi dari metode ilmiah yaitu untuk memecahkan masalah dengan penalaran lalu menguji hasil penelitian orang lain sehingga diperoleh kebenaran yang objektif. Terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali ke depan. Untuk jawaban nomor 3, Ibu minta yang mempunyai identitas nomor 2. Aisyah, jawabannya apa? Mikroorganisme atau unsur dan senyawa, Bu. Dari Alia? Makhluk hidup dan makhluk tak hidup, pengamatan objek IPA dilakukan melalui sebuah alat yang dinamakan dengan mikroskop. Dari Rasta? Perbedaan zat, perbedaan tumbuhan, seluruh udara. Terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali ke tempat selanjutnya, untuk jawaban nomor 4, silakan yang mendapatkan identitas nomor 4. Sudah pernah mana identitasnya? Dari Morin jawabannya apa? Jawabannya kan pertanyaannya apa saja bagian dari ilmu IPA? Ada astronomi, biologi, kimia, ilmu bumi, dan fisika. Dari Fadila? Pertanyaannya sama, terus jawabannya ada ekologi, astronomi, biologi, fisika, dan kimia. Dari Indah Permatasari? Kalau jawabannya itu biologi, kimia, fisika, ilmu bumi, dan astronomi. Terima kasih atas jawabannya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Sama, Bu. Untuk jawaban nomor 5, siapa yang mau menjawabnya? Kepada Fadila disilakan. Duduk saja boleh, Bu? Silakan di depan.
Baiklah, terima kasih kepada Ibu Sukra yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab soal nomor 5 yang pertanyaannya, apa saja manfaat ilmu IPA dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, dengan mempelajari ilmu IPA kita dapat lebih bisa menjaga lingkungan dan peduli terhadap lingkungan. Karena IPA itu juga berkaitan dengan lingkungan. Yang kedua, mengetahui kehidupan makhluk hidup lainnya. Jadi, sehingga kita tidak hanya mengetahui bagaimana cara manusia bernafas, contohnya, tapi kita juga dapat mengetahui makhluk hidup yang lainnya seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengetahui cara berinteraksi antar sesama makhluk hidup, seperti ada pembelajaran kita yang terkait ada rantai makanan, ada populasi, dan lain-lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya kegiatan tadi, maka berakhir pula pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih, Bu. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baiklah, sekian yang bisa kami peragakan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.